Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reddy Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan terkait tugas 1 administrasi jaringan. Baik, di sini di deskripsi tugas kita adalah administrasi jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasi jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Nah, ada 3 departemen utama, salah satunya serta 1 kantor cabang di kota lain. Nah, untuk spesifikasi jaringannya ini sudah tertera ya, ada departemen penjualan 50 perangkat, pemasaran 30, terus ada teknologi informasi 10, server 5. Terus buat kantor cabang di sini ada total 20 perangkat, ya, tersedia juga koneksi WAN-nya. Ini untuk alamat IP yang tersedia di kantornya. Nah, di soal yang pertama kita bakal ngerancang subnetting yang efisien untuk tiap blok IP. Tentukan juga ini subnet mask, alamat jaringan, tentang IP dan alamat broadcast. Ini sudah ada tabel template-nya ya. Mari kita coba isi. Ini untuk soal pertama sudah selesai. Di sini saya ringkas sedikit. Di sini ada nama-nama divisi. Ada nama-nama dari divisi ya, sesuai keterangan tadi, sesuai keterangan yang ada di sini. Terus untuk kebutuhan host, karena di sini ada keterangan pastikan alokasi IP-nya melebihi dan ada cukup ruang, jadi saya tambahkan si kebutuhan hostnya dari 50 jadi 60, 30 jadi 40 dan seterusnya. Terus untuk subnet mask-nya yang pertama, untuk subnet mask saya ada quick reference untuk subnet mask ini. Jadi kurang lebih ini tabelnya. Nah, yang pertama terkait yang kebutuhan 60 ini. Karena dia 60, jadi saya set subnetnya 26, karena si 26 ini max host-nya adalah 64, jadi masih ada sisa space untuk IP tersebut. Lalu untuk network address-nya ini start dari 0 ya, dan diakhiri sama broadcast address di 63. Nah, totalnya ada 64, jadi dari 0 sampai 63. Lalu untuk si range-nya berarti kan karena si 0 dan si 63 ini sudah digunakan, maka kita masukkan sisa dari range tersebut, yaitu dari 1 sampai 62. Berikutnya ke pemasaran. Untuk pemasaran kebutuhan hostnya 40, dan untuk 40 masih ada di range IP 26, dimana akhiran subnet masknya 3192. Jadi di sini untuk network address dia melanjutkan dari si broadcast address ya di 63 ini, jadi di sini ada 64. Lalu kurang lebih untuk usable range dan broadcast address-nya sama. Jadi untuk awalnya si 64 dan akhirnya di 127 itu digunakan oleh network sama broadcast. Lalu sisa range-nya diimplementasi di si usable range yang bisa digunakannya. Karena dua IP ini, network sama broadcast, tidak bisa dipakai karena itu tetap punyanya network sama broadcast.
Berikutnya untuk divisi teknologi informasi, di sini tertulis saya set 27. Untuk 27 dia ada di 32 host. Nah, jadi di sini start lanjut dari 27 tadi, ini di 28. Jadi range-nya ditambah 32 ya. Nah, sampai selesai. Jadi ini 18 range-nya sampai di 159 ini. Lalu untuk di antaranya di antara 1859 ini dia IP yang bisa digunakan. Berikut juga terkait server dan kantor cabang. Nah, untuk server ini dia karena butuhnya 10 jadi saya gunakan 28, dan untuk kantor cabang dia gunakan 26 lagi. Lalu kenapa range-nya ini dari 160 tiba-tiba 192? Karena kelipatan untuk si 126 ini yaitu 64 kan, jadi di sini 64, 128, 192. Oleh karena itu untuk yang di bawah ini kita nggak lanjut karena 28 di sini itu plusnya 16, tapi kita set di IP berikutnya itu 192 itu karena yang tadi ya kelipatan 64 tadi. Untuk sisanya sama di sini. Ini startnya dari 192 dan akhirnya sampai 255 ya, ditambah 64. Dan untuk user barang yang bisa digunakannya itu di antara 192 dan 254. Itu kurang lebih terkait subnetting untuk soal si nomor 1 ini. Berikutnya untuk nomor 2, sini kita bakal membuat tabel routing statis sederhana dari kantor pusat ke kantor cabang. Tabel tersebut harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Jadi kurang lebih kita bakal menyantumkan data-data ini yang sesuai pada tabel. Di sini sudah saya tambahkan juga koneksi kantornya melalui WAN dengan IP sebagai berikut. Oke, mungkin kita mulai saja. Oke, di sini mungkin saya tambah baru. Oke, ini mungkin kurang lebih untuk kolom nomor 2 sudah selesai. Saya akan ringkas sedikit. Sini saya tambah kolom baru di pas router kantor pusat, kantor cabang, ini juga harus sama. Nah, untuk kantor pusat, network destination-nya 192 ke arah 192. Ini ambilnya dari sini. Ini kan kantor cabang. Untuk network address-nya di sini 92, jadi destination network-nya kantor pusat ini ke kantor cabang ini. Lalu untuk subnet mask-nya itu di 192 ya, disesuaikan juga. Nah, untuk network interface-nya di sini ke yang sesuai tercantum di sini melalui 1002 ini. Dan arahnya dari kantor pusat ke arah kantor cabang. Sebaliknya untuk kantor cabang arah destinasinya ke 10.0. 10.0 yang dari mana? Dari sini. Alamat IP si kantor pusat. Subnet masknya juga di set 0, lalu next hop-nya disesuaikan dengan di sini kantor pusat 1. Arahnya dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah, untuk ini ya, terkait destination network-nya sama ya ke subnet si 10.0. Rootnya melalui WAN interface WAN-nya, lalu jalurnya juga jalur WAN. Nah, untuk 252 ini dari mana? Ini kan sesuai yang di sini ya. Karena di sini cuma butuh 2 device, jadi kita pakai yang di 252 ini.
ini kan ke maksosnya 4, jadi untuk 2 masih bisa terpenuhi. Itu kurang lebih. Jadi itu untuk soal nomor 2. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan.